Halo Sobat Tanduran, kembali lagi di channel saya, Tanduran Pekarangan. Kali ini di hadapan kita ada ini ya, air lindi yang sudah saya jemur cukup lama sekali ya Sobat Tanduran, cukup lama sekali. Saya menjemurnya itu sudah sampai 3 bulan lebih ya. Karena ya mau gimana lagi ya Sobat Tanduran, ini di tempat saya itu memang tidak mendukung ya untuk proses jemur menjemur. Jadinya untuk bagian seperti PSB atau fotosintesis bakteria itu tidak, saya hanya sekali saja memberikan tutorial di video saya, lalu tidak saya lanjutkan kembali. Dan air lindi ini juga ya cukup membuat saya cukup pusing ya, cukup pusing. Gara-garanya apa? Ya seperti ini. Nih saya lihatkan ya Sobat Tanduran. Nah, ini ayam ya, ayam tadi yang keluar masuk ke dalam video. Bukan, saya tidak akan membahas ayam, tetapi saya akan membahas ini ya, sinar matahari. Nah, sinar matahari ini ya seperti ini ya Sobat Tanduran. Kalau dilihat awannya itu sudah mulai abu-abu ya. Ini tidak bagus sekali kalau kita membuat konten atau membuat video atau memotret gambar pemandangan ketika awannya seperti ini, awannya putih atau awan mendung. Padahal tadi itu sudah cukup terang ya Sobat Tanduran, cukup terang sekali, tapi ya mau gimana lagi ya Sobat Tanduran. Ya mau gimana lagi ya Sobat Tanduran, namanya kita hidup itu kan ya pasti seperti ini. Saya kurang tahu ya kalau di perkotaan atau di area sawah itu hasilnya akan lebih bagus atau tidak. Nah, ingat kan kalau di perkotaan kan sudah jarang ada pohon. Nah, di area sawah kan hanya full tanaman padi atau palawija. Itu kemungkinan besar bisa cepat ya mematangkan es lindi. Nah, saya sudah membahas di video saya sebelumnya, dan kebetulan hari ini itu saya agak penasaran ya, karena ini kan sudah terset seperti ini. Ya kenapa tidak saya lanjutkan ya. Saya pengen melihat kepekatannya berapa dan pH-nya berapa. Walaupun ya Sobat Tanduran, untuk air lindi sendiri pH-nya itu cukup tinggi ya, di atas normal. Tapi ya masih sekitar 9 sampai 10 ya, tidak terlalu tinggi, tidak seperti nitrobakter yang cukup tinggi sekali. Nah, kira-kira berapa? Kalau untuk kepekatan kemarin ya cukup bagus ya, sampai alat saya tuh tidak bisa mengukur. Nah, siapa tahu kalau dalam proses penjemuran ini akhirnya batuk juga ya Sobat Tanduran, padahal sudah saya tahan-tahan. Mungkin karena saya terlalu semangat ya. Ya, salah itu kan. Atau gara-gara ini ya, alat TDS meter saya ini tuh kurang maksimal ya. Siapa tahu. Karena kalau saya pribadi tidak menyarankan ya untuk membeli alat TDS meter yang jenis ini. Silakan pakai jenis yang lain. Kalau yang hanya tulisan TDS meter hold seperti ini yang pertama ya, kalibrasinya membutuhkan waktu yang cukup lama, sangat sulit sekali untuk kalibrasi dan mudah sekali error ya. Jadinya silakan cari yang lain. Berbeda dengan alat pH meter saya. Walaupun ini ya pH meternya itu hanya ada 2 digit. Ini kurang mantap ya kalau buat saya pribadi. Oke, kita akan menggunakan ini ya. Kita akan cek kira-kira air lindi ini memiliki kepekatan dan pH berapa. Karena saya baru punya alat ini ya. Kalau saya punya mikroskop ya mungkin saya akan lihatkan. Ya, tolong dibantu ya Sobat Tanduran, silahkan di-share teman-temannya, itu dikasih tahu channel saya biar nanti saya bisa lebih berkembang lagi channel ini dan bisa memberikan yang terbaik ya. Kemarin kan saya pengen beli itu ya drone untuk melihat kondisi lapangan seperti apa. Nah, untuk melihat kondisi lapangan yang ada di udara seperti apa itu juga belum kesampaian ya. Kita berdoa saja ya semoga bisa. Nah, oke, sudah saya siapkan ya. Di sana ada ini. Nah, sudah saya siapkan ya air bersih untuk biasa kita membilas ya, untuk jaga-jaga ya, siapa tahu kalau kepekatannya cukup tinggi. Karena alat TDS ini, TDS meter ini kan saya sudah bilang ya, ini mudah sekali error. Jadinya kita harus sediakan air biasa.
Sudah saya siapkan juga wadah lagi. Nah, wadah ini kita akan cek ya, kira-kira yang di sana itu memiliki kepekatan berapa. Tidak usah lama-lama, langsung saja kita eksekusi. Botol yang pertama langsung masukkan tuang. Nah, ini warnanya masih coklat ya sobat tanduran. Warnanya ini belum cantik kalau menurut saya. Kira-kira memiliki pH berapa ya? Kita hidupkan dulu alatnya. Nah, kalau pH meter ketika dihidupkan pasti seperti ini ya angkanya, tidak akan mati. Kok tidak akan mati? Tidak akan angkanya 0. Jadi tidak usah khawatir. Nah, kita cek pH air 9,997 turun 6,374. Loh, error po ini pH meter saya. Nah, sudah normal ya ini, turun ya. Kalau pH air ini cukup tinggi ya, karena ini saya curiga air ini kan ada air kapurnya, ada campuran pH-nya. Nah, untuk pH dari ini malah naik ya ini sobat tanduran, 8,7, 8,8. Kemungkinan ini antara 8,9 atau 9,0 ya kalau kita mau menunggu yang cukup lama. Ya kita anggap saja 8,8 saja ya, sudah selesai. Kita bilas biar ini netral kembali ya. Lalu kita cek kepekatannya berapa. Nih, kita hidupkan dulu alatnya. Nah, kalau ini pasti 0 ya. Pasti 0. Jadi tidak usah masuk ke sana. Langsung saja masukkan ke sini. Oh. Sepertinya turun ya sobat tanduran. Ini 370 kali 10. 370 kali 10 ini sepertinya turun ya. Coba kita cek yang di sini. Ini tidak ada kali 10 ya sobat tanduran. Ya, malah kamera saya mau jatuh. Nah, tidak ada kali 10, saya kira ini masih sedikit normal ya. Agak error, tapi saya anggap ini sedikit normal. Saya anggap sedikit normal ya, karena ini kan di kisaran ini. Memang kepekatan dari air sumber yang saya miliki itu sekitar segitu. Coba kita cek kembali. Nah, malah naik kembali ya sobat tanduran. Angkanya naik kembali sampai 400 kali 10. 400 ya, 400 kali 10. Wah. Gak, ini emang gak jelas kok alat saya. Oke, kita bereskan dulu yang ini. Sobat tanduran, sudah saya bereskan ya. Tadi saya kelupaan ya untuk membahas. Untuk baunya sama seperti yang di video saya sebelumnya. Baunya ya biasa saja ya, tidak seperti bau air lindi yang baru dipanen dari ember tumpuk. Jadinya saya anggap ini sudah matang ya, walaupun kalau dilihat dari contohnya itu sampai bisa hitam pekat ya. Tapi saya cukupkan sajalah daripada saya menunggu terlalu lama. Oke, untuk botol yang kedua kira-kira seperti apa? Nah, ini sepertinya lebih pekat sedikit ya dari yang botol sebelumnya. Kita cek saja langsung kepekatannya. Ini, kita ambilkan alatnya. Sama ya, ini 4000-an, 412 kali 10. Oke, kita bilas biar cepat saja ya, biar durasinya tidak terlalu panjang. Karena yang saya cek itu mau ada 6 botol, biar nanti tidak terlalu panjang. Untuk pH ternyata ini bergerak hanya 8,3 ya sobat tanduran. Hanya 8,3, 8,4. Oh, mau saya angkat malah naik lagi ya. Coba kita bersihkan lagi, cek kembali. Ternyata sama ya, ini 8,4, ini paling tinggi ini. Kalau sudah agak pelan seperti ini, berarti kita bisa asumsikan ya, untuk alat TDS, alat pH meter ini itu kategori normal ya, karena bisa mengecek sampai detail karena cukup lama perpindahan angkanya. Oke, seperti itu. Yang tadi 8,8, ini 8,4. Untuk kepekatan masih tingginan ini sedikit. Oke, kita bereskan dulu. Ternyata ya sobat tanduran, ketika saya tuangkan ini baunya itu masih sama ya ini. Berarti ini belum matang yang ini tadi itu. Yang ini tadi itu belum matang. Ya,
mau gimana lagi ya sobat tanduran. Sepertinya saya panen saja tidak masalah ya, sambil menunggu percobaan saya yang sebelumnya di video ini dengan nitrobakter ya. Nanti semoga hasilnya lebih maksimal. Oke, kita beralih ke botol yang ketiga. Nah, ini warnanya sudah agak berbeda ya dari yang sebelumnya. Ini warnanya lebih gelap kalau saya lihat. Langsung saja kita cek TDS meter kepekatan. Wah, ternyata turun ya sobat tanduran. Hanya 2000-an kalau yang ini. Ini cukup buat saya kaget ya. 2000-an. Nih, 2000-an ya. 267 kali 10 2000-an. Coba kita cek ya untuk ke pH-nya. pH-nya naik ya. Nah, berarti bisa kita asumsikan ya, ketika warnanya lebih gelap, pH-nya bisa naik, tapi kepekatannya turun ya. Apakah ini memang efek dari apa namanya? Penjemuran ya, saya kurang tahu. Nah, ini pH-nya 8,9. Oke. Sambil saya bereskan dulu ya, sambil saya cium aromanya seperti apa. Nah, ketika saya bereskan ya, saya tuang, saya sambil cium aromanya, ternyata aromanya sudah cukup menghilang ya. Berarti bisa dikategorikan ini sudah cukup matang. Coba kita lihat yang tengah ini ya, yang tengah ini. Kita ambil, karena ini saya melihat dari ketiga botol ini yang warnanya paling gelap. Coba kita cek ya. Wah, warnanya mantap ini. Kalau saya lihat sekilas warnanya cukup mantap ya. Coba kita cek kira-kira memiliki pH berapa. pH, cek pH 9,0 ya, malah naik lagi 9,1. Wow, 9,2. Berarti ini lebih matang lagi ya. Kira-kira kepekatannya berapa? Kita cek. Nah, kita cek. Naik ya. Naik ini. Kepekatannya segini. 3000-an. 3000-an. Kok bisa beda-beda saya juga kurang tahu ya. Padahal ini saya panen dari air lindi yang sama ya sobat tanduran. Saya panen dari air lindi yang sama, tapi proses penjemuran memang berbeda menggunakan botol yang berbeda. Nah, oke, kita tarik lagi. Oke, sobat tanduran, ini sudah saya bereskan. Coba kita cek lagi. Mau yang ini atau yang itu? Sama saja ya. Coba saya ambil yang ini. Ini saya cek untuk yang terakhir saja ya. Karena sepertinya kalau yang satunya, yang botol yang kiri itu warnanya, benar kan? Ini aromanya masih tercium ya sobat tanduran. Aroma dari bau air lindi itu masih tercium. Coba kita cek pH-nya berapa. Pasti pH-nya turun ya. Nah, benar. Benar ya. Dari 9 tadi kan ini 8,3 pH-nya. Kepekatannya coba kita cek dulu ya, kepekatannya berapa. Kepekatannya masih cukup tinggi ya, 3000-an. Ya. Seperti ini. Wah, padahal ini sebagai penutup ya, tetapi kok malah hasilnya seperti ini. Tapi ya tidak masalah ya. Dan ini saya pengen lihatkan pada sobat-sobat tanduran semua. Ini dari tadi kan saya bereskannya kan di bawah ya. Kalau ini coba saya bereskan di sini ya. Kita lihat ya bagian yang ini. Ini sekalian sobat-sobat tanduran fokus pada bagian ini. Ya, ini ya. Semoga kelihatan ya di kamera. Ini berbuih ya. Ketika saya masukkan itu berbuih. Ketika ada buih-buih seperti ini, itu adalah ciri-ciri dari nitrobakter. Ciri-ciri dari nitrobakter. Jadinya di sini bisa sedikit saya simpulkan ya sobat tanduran. Bisa sedikit saya simpulkan berarti air lindi itu kemungkinan mengandung nitrobakter. Walaupun jumlahnya tidak banyak. Kemungkinan loh, nanti coba saya cross check dulu ke penemunya ya. Siapa tahu memang seperti itu. Masalahnya di video saya yang sebelumnya kan saya mencium itu ada aroma semriwing ya, aroma ciri khas nitrobakter, padahal belum saya berikan.
Dan bahkan ada yang bilang pakai nitrobakter saja itu bisa juga mematangkan dari air lindi. Makanya saya tertarik, saya coba, ternyata masih belum maksimal ya. Makanya di video sebelumnya kan juga saya cek kembali, saya berikan nitrobakter yang lebih pekat lagi biar hasilnya lebih maksimal. Nah seperti itu ya. Seandainya itu bisa jadi, makanya yang ini beberapa air lindi yang saya jemur yang belum matang nanti bisa saya berikan nitrobakter biar bisa terjadi proses pematangan. Oke, seperti itu dulu untuk video kali ini ya. Kalau nanti ada yang mau diskusi, silahkan langsung saja tuliskan di kolom komentar. Kalau tidak ya silahkan cari-cari dulu video-video saya yang lainnya. Dan jangan lupa di-share ya pada teman-teman yang lain atau sobat-sobat tanduran yang lain, biar bisa sama-sama belajar ya, belajar untuk lebih baik. Oke, untuk video kali ini saya kira cukup dulu. Saya akhiri, salam tanduran, tanduran subur, petani makmur.